Oke, sekarang pertama kita mulai tahapan untuk membuat atau memulai pembuatan aplikasi Java yang berbasis database atau yang menggunakan akses ke database. Database tadi sudah kita lewati ya. Kita sudah buat sebuah database namanya kampus dengan tabel namanya tabel mahasiswa kan. Oke, sekarang kita buat connection. Oke, langsung kita buat sebuah kelas baru. Saya beri nama misalnya db utility. Diletakkan dalam folder utility atau apalah. Ini kelas kita nih, namanya kelas db utility. Kemudian ingat ya, pastikan bahwa project Anda sudah terpasang driver GDTC MySQL-nya. Oke, di kelas db utility ini saya buat sebuah objek dari kelas connection. Terus saya buat sebuah fungsi namanya get connection. Saya ketik getco. Saya ketik sebuah fungsi namanya get connection. Cukup saya ketik get con kontrol spasi. Itu kan. Connection get connection. Oke. Di sini sama kayak tadi saya buat sebuah objek dari kelas MySQL data source ya. Saya buat null aja dulu. Terus saya buat try catch. Terus di sini ds sama dengan new MySQL data source. Terus saya set propertinya, set server name adalah localhost. Terus set database name adalah kampus. Set portnya kalau memang Anda portnya berbeda bukan 3306, Anda tulis di sini set port gitu ya. Ini nggak usah. Set user. Ini. Root. Terus ds set password. Terus connection sama dengan ds get connection. Di return connectionnya. Ini ganti dengan SQL exception ya. Import. Kalau misalnya terjadi error, tampilkan errornya apa di sini? Plus ex get message. Oke. Ya, ini kelas db utility yang kita gunakan nanti untuk mengakses atau membuat koneksi ke dalam database MySQL server ya. Terus sekarang kita buat entity. Entity itu adalah kelas yang merepresentasikan tabel di dalam database. Karena itu semua field atau kolom yang ada di dalam table kita ubah atau kita mapping ke propertinya. Oke, kita buat sebuah entity sama dengan nama tabelnya yaitu mahasiswa. Letakkan dalam folder entity. Kita letakkan dalam folder entity. Entity mahasiswa. Lihat, kalau di sini ada 6 atribut yaitu name, nama, jurusan, alamat, email, dan telepon semuanya varchar. Nah, maka di dalam kelas mahasiswa pun kita buat 6 atribut string ya. Varchar kan jadi string ya. Private string nama itu kan sama kayak ini kita mapping. Private string jurusan ya. Private string apalagi alamat. Private string email, yang terakhir private string telepon. Nah, ini 6 atribut yang sama dengan 6 kolom di dalam tabel mahasiswa. Kemudian setelah itu kita buatkan fungsi getter and setter. Ini kan private nih. Kalau private nggak bisa diakses dari luar. Nah, karena itu harus kita buatkan fungsi getter and setter. Get itu untuk mengambil data, set untuk memberi data atau menginput data. Kan get set, kita tahu ya. Get itu ngambil, set untuk memberi. Nah, ada 3 cara untuk membuat getter and setter atau fungsi-fungsi getter and setter. Pertama, cara manual. Cara manual gini. Cara manual misalnya get name. Nah, get name terus
set nim. Itu cara manual. Ya. Ada yang cara cepat. Kalau cara cepat, Anda menggunakan wizard. Cukup Anda klik kanan, insert, getter and setter, centang semua, generate. Langsung jadi. Jadi kalau Anda lihat di navigator langsung ada get alamat, set alamat, get name, set name, get nama, set nama, lengkap ya, berpasang-pasangan. Itu cara cepat. Kalau cara manual ya Anda ketik sendiri, public string get telepon return. Kalau mau cara cepat kayak gini. Nah, kalau mau cara cepat sudah jadi, ya udah. Satu lagi, Anda buatkan sebuah fungsi manual nih. Ini objek untuk mempercepat nanti proses pembuatan tabel model. Public object get object int index. Di sini Anda buatkan switch index ya. Case 0 Anda return name. Case 1 Anda return nama. Case 2 Anda return jurusan. Case 3 Anda return alamat ya. Case 4 Anda return email. Dan case 5 Anda return telepon. Defaultnya Anda return null. Nah, defaultnya Anda return null, lalu Anda format biar rapi. Nah, jadi rapi gini. Kalau belum diformat jadi gini. Tapi kalau diformat atau Anda tekan Alt Shift F, dia jadi rapi ini. Ya, oke. Nah, sampai di sini entity kita sudah punya setter and getter, 6 properti dan 1 buah fungsi get object ya yang pakai index tadi. Kalau 0 name, 1 nama, 2 jurusan dan seterusnya. Berarti connection sudah selesai, entity juga sudah selesai. Sekarang yang ini, data access. Nah, data access itu kita buat sebuah kelas namanya mahasiswa CRUD. Singkatan dari create, read, update, dan delete ya. Mahasiswa CRUD, CRUD. Letakkan dalam folder CRUD. Nah, ini dia, CRUD. Pertama, di sini kita buat sebuah objek dari kelas connection ya. Ingat, pilih library yang Java SQL. Beri nama con ya. Terus Anda buatkan sebuah objek dari kelas mahasiswa. Mahasiswa entity ya. Mahasiswa. Nah, terus Anda buatkan sebuah konstruktor dari kelas mahasiswa CRUD. Konstruktor itu nanti kita initiate connection-nya. Caranya untuk membuat konstruktor itu cukup Anda ketik gini, MAH, kontrol spasi. Nah, itu ada ini ya. Pilih yang ini. Itu konstruktornya. Terus di sini con kita initiate ya, sama dengan new db utility tadi connection. Kita panggil kelas get connection. Sehingga begitu kelas mahasiswa CRUD ini membuat objek, maka si con ini langsung diinisialisasi. Jadi nggak nul ya. Artinya dia akan siap terhubung dengan database MySQL Server. Gitu. Oke, itu yang pertama. Mahasiswa CRUD konstruktornya. Kemudian kita buatkan fungsi get all data. Get all data. Gimana fungsinya? Di sini kita buatkan objek dulu. Private, kita pakai list, kontrol spasi, pilih yang Java util, yang library-nya Java util. Java util di sini objeknya kita kelasnya kita pilih mahasiswa. Kita beri nama list. Ingat jangan salah pilih library-nya di sini. Nih, Java util list ya. Terus kita buatkan fungsi get list mahasiswa. Ketik aja get list, kontrol spasi, get list mahasiswa, get list. Nah, di sini
listnya, kita initiate list ya, sama dengan new kita pakai array list. Pernah kan saya berikan materi tentang list? Pernah ya sebelum UTS kan? Sini kepakainya. Setelah itu kita buatkan prepare statement. Statement ya sama dengan null. Null dulu, terus kita buat try catch. Nah, try catch ini statementnya sama dengan con. Kita prepare dari connection. Baru query-nya. Sini kita pasang query-nya. Query untuk ngambil data gimana? Select bintang from mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Oke. Terus statementnya kita execute ya. Kita tampung dalam objek namanya result set. Result set, lihat library-nya pilih yang dari Java SQL, jangan salah pilih. Result set rs sama dengan statement execute query, ini yang ini paling atas. Nah, maka si rs ini akan berisi data yang diambil dari database. Baru kita ambil satu persatu pakai looping ya, while rs titik next. Selama next-nya masih bernilai true, berarti masih ada data. Kita buat di sini. Mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Terus kita set mahasiswa, set name, rs, get string 1. Dari mana 1, Pak? 1 itu dari ini, urutan ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau nggak mau pakai 1, boleh pakai gini, name. Boleh, yang 1 boleh, name boleh. Terus, lakukan hal yang sama untuk nama ya. Set nama. Set nama, sama nih. rs, get string, nama ya. Tinggal di copy paste. Tinggal diganti nih dengan set jurusan. Ini set alam. Ini set email. Ini set telepon. Yang terakhir hapus. Ini ganti dengan telepon. Email. Alamat. Dah. Nah, sekarang objek mahasiswanya kita masukkan ke list. List titik add. Sudah. Ini get list mahasiswa. Ini kita ganti pakai SQL exception. SQL exception-nya kita import, jangan lupa. Udah, ini satu fungsi aja dulu untuk get list. Terus sekarang kita buat nih GUI form-nya. Baru kita desain di sini. Pakai apa? JFrame form kan? Aplikasi data mahasiswa. Form daftar mahasiswa GUI. Nah, ini form daftar mahasiswa. Kita berikan panel di sini. Ya, kita berikan panel. Terus kita berikan label. Teksnya kita rubah menjadi pencarian. Terus kita buatkan text field. Kita hapus teksnya. Letakkan sebuah tombol. Sini. Tarik.
Di bawahnya Anda letakkan sebuah table. Ini sebuah table, kecilin, lebarin. Terus ganti objeknya masing-masing. Ini kita ganti dengan text, tarik. Ini kita ganti dengan button, tarik. Ini kita ganti dengan table data. Terus properti tabelnya kita rubah dikit. Yang kita rubah adalah selection row. Selection row-nya cari mana? Selection row, row selection. Row height ganti dengan 22 biar agak tinggi ya. Terus selection model ganti dengan single selection. Terus table header Anda ganti nih allowed-nya, reordering ini allowed, ini ganti. Oke lah, resize boleh ya, reorder nggak boleh. Oke. Kemudian apa lagi? Auto resize mode-nya Anda pilih. Nggak usah, biarin lah. Biarin dulu. Nanti kita coba belakangan. Oke, sekarang kita buka ke source. Nah, di sini kita buat nih. Yang pertama, kita buat objek dari mahasiswa Prut ya, mahasiswa Prut, MHS Prut. Terus private mahasiswa. Terus kita buatkan tabel model. Oh enggak. Oh ini nih kita belum buat table model nih, kelas table model. Berarti kita buat dulu tadi. Ketinggalan itu. Di sini kita buatkan dulu sebuah kelas namanya mahasiswa table model. Nah, di kelas mahasiswa table model ini kita implement abstract table model. Sorry, kita extend. Abstract tabel model kita extend. Jadi di sini fungsi inherit sudah mulai kepakai nih. Terus kita implement all abstract methods. Di sini kita buat list dari entity mahasiswa list. Kita import. Terus kita buatkan konstruktor. This list sama dengan list ya. Get raw count-nya kita edit. Raw count itu adalah jumlah datanya, berarti list titik size. Kolom count-nya itu jumlah kolomnya. Berarti kita return 6. Dari mana 6? 6 dari jumlah kolom 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Terus get value add. Nah, get value add ini kita return dari list get raw index, get object kolom index. Nah, terus kita buatkan fungsi override namanya get column name. Ini untuk memberikan header dari tabelnya. String name, nama,
jurusan, alamat, email, telepon. Nah, di sini tinggal kolom. Udah jadi nih. Tabel model kayak gini, mahasiswa tabel model. Nah, di sini baru kita buat nih. Objek dari kelas mahasiswa tabel model ya. Kita beri nama tabel model. Nah, di konstruktor from data mahasiswa MHS group-nya kita initiate new mahasiswa group. Terus tabel model kita masukkan dalam fungsi namanya display data. Kita create fungsi display data. Table model ya, sama dengan new mahasiswa table model MHS root get list. Nah, terus kita tampilkan table data set model table model. Dah. Ini hanya untuk menampilkan ya. Hanya untuk menampilkan, belum nyari, belum tambah data dan sebagainya. Ini kalau kita jalankan, tuh, datanya tampil. Ya, kalau kita jalankan, datanya tampil. Name, nama, jurusan, alamat, email, dan telepon. Ya, jadi urut-urutannya buat database, buat koneksi, buat entity, buat data akses kita belum buat ini nih. Insert, update, delete belum, baru get all data. Mungkin minggu depan berikutnya. Terus setelah data akses buat form, JTable dan tabel model. Jadinya kayak gini. Satu lagi untuk pencarian. Kalau pencarian berarti di sini nih, di get listnya kita modify. Get listnya kita modifikasi, kita kasih parameter di sini string kriteria. String kriterianya masukkan di sini. Atau mudahnya adalah kita buat aja deh sebuah query nama SQL ya, sama dengan ini. Kita kasih apa? Where kan? Where name like tanda tanya or nama like tanda tanya or semua nih. Jurusan like tanda tanya or alamat like tanda tanya or email like tanda tanya or apalagi telepon like tanda tanya. Ini tanda tanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tanda tanya, masing-masing kita masukkan ke dalam statement ya. Set string. Ini 1. Ini kriteria. Cuma kita tambahkan persen ya. Like itu kan pakai persen kan? Kita tambahkan persen. Nah, terus kita copy sebanyak 5 kali. Karena tanda tanyanya ada 6. 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, ada 6. Nah, terus di sini ya tinggal kita rubah menjadi text cari get text. Button carinya kita panggil display data.
Udah, itu aja bisa nyari dia. Nih, kalau saya jalankan. Oh, ini nih salah. Query-nya belum kita masukkan ke sini. Nah, nih. Saya cari siapa? Parto misalnya. Parto, ya, cari. Oke, saya hapus. Tampil semua. Mau saya cari misalnya yang jurusannya teknik informatika. Teknik info misalnya. Cari. Jadi hanya menampilkan mahasiswa yang jurusannya teknik informatika. Atau saya mau cari yang rumahnya di apa nih? Margahayu misalnya. Margahayu. Nah, simple. Oke, minggu depan baru kita buatkan apa namanya fungsi untuk insert, update, dan delete dengan cara membuat menu dan membuat toolbar. Sekalian kita buatkan form loginnya. Sekarang cukup dulu sampai di sini.